Kemarin saya juga dapat kabar Bapak itu justru kena COVID. Nah kan aneh, Bapak sebagai Master Propolis yang selalu menggembor-gemborkan bahwa propolis adalah antivirus, ya kan, bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan virus. Kok Bapak sebagai Master Propolis kok tiba-tiba kena gitu loh? Saya juga kaget. Alhamdulillah. Jadi saya setelah melewati proses krisis kena COVID, saya berpikir ini adalah sebuah keberkahan yang datang kepada saya. Ya, jadi dengan saya melewati krisis, mengalami COVID itu seperti apa, saya menjadi jauh lebih paham tentang propolis, jauh lebih paham tentang propolis ini dalam perlindungan terhadap tubuh Anda menghadapi COVID. Ya, kenapa saya bilang ini berkah bagi saya? Karena satu tadi ya, pertanyaan orang semua kepada saya setelah dengar saya kena COVID adalah bagaimana seorang masker propolis bisa kena COVID. Begini ya, jadi saya mungkin 8 tahun memasarkan propolis itu adalah orang yang mungkin ya paling banyak minum propolis. Tapi saking rutinnya saya minum propolis itu juga bukan setahun 365 hari penuh. Ada bulan-bulan kadang-kadang saya merasa bosan sekali minum propolis karena propolis itu sungguhnya suplemen yang rasanya memang tidak enak sekali, pahit ya, pahit, jadi sangat tidak enak. Jadi kadang-kadang ada rasa khawatir terhadap penyakit, mungkin kasus jantung atau mendengar berita orang meninggal jantung, buru-buru saya minum propolis sepanjang bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Habis itu rasa kekhawatiran hilang, jadi lalai lagi tidak minum propolis. Jadi sepanjang tahun itu saya tidak pernah namanya tiap hari minum propolis selama 365 hari. Nah, termasuk kemarin sebelum saya kena COVID itu, saya kira-kira itu mungkin satu setengah bulanan mungkin. Saya terakhir itu tidak minum propolis. Lain dengan kejadian waktu awal kita dengar tentang COVID ini, bulan Maret begitu hebohnya, itu saya, istri saya, anak-anak saya tiap hari itu kasih minum propolis. Sehari 3 kali saya yang tuangin ke mulut mereka. Dan saya perlu pastikan mereka sehari minum 3 kali sampai 5 kali. Termasuk saya pasti minum kan. Ya awal-awal bulan Maret, April, itu kan begitu gentingnya ya. Sampai bulan mungkin Juni, Juli, itu saya masih minum sangat rutin. Kesininya sudah kadang minum, kadang tidak. Bahkan 1 bulan terakhir itu saya praktis tidak minum. 1 bulan apa ya? Lebih dari 1 bulan, mungkin ada 1,5 bulan saya tidak minum sama sekali. Itu karena bosan? Karena mengalami kebosanan, dan sebenarnya ya kita hampir semua masa itu sama, itu masyarakat itu hilang rasa takut karena COVID ya. Di bulan-bulan November, Oktober, November itu orang udah cuek. Anda bisa lihat di mana-mana orang berkerumun, tidak pakai masker, bahkan sebagian sudah bilang tidak percaya sama COVID. Nah, begitu juga yang saya alamin ya. Jadi lebih kurang. Termasuk Bapak nggak percaya sama COVID waktu itu ya? Bukan, saya masih percaya sama COVID. Hanya hilang rasa takut ya. Sehingga pakai masker, tapi kadang-kadang pakainya di dagu seperti ini kan. Lebih seringnya karena memang kalau pakai masker bicara itu kan nggak nyaman ya. Terus kalau lama kan merasa nafasnya berat ya. Jadi sehingga lebih sering pakai masker tapi bohong-bohongan. Nah, jadi dalam 10 hari terakhir sebelum saya kena COVID itu, saya bahkan bertemu dengan banyak orang. Ada mungkin 4 atau 5 kejadian saya memang mengadakan pertemuan dengan orang dalam jumlah banyak, dan sebagian juga tidak pakai masker. Dan saya sempat dalam perjalanan itu selama 10 hari terakhir itu berkali-kali saya sholat di masjid yang begitu ramai, orang nggak pakai masker, berdesak-desakan. Saya juga nggak pakai masker, berkali-kali kayak ke masjid, karena ya itu lengah ya, sudah merasa lengah ya. Jadi dalam kondisi terakhir itu sebenarnya gini, saya benar-benar jauh dari proteksi, tidak pakai masker, dan
dalam kondisi sepanjang 1 bulan lebih, saya nggak minum propolis. Jadi sama sekali ibaratnya tubuh nggak punya pertahanan gitu loh. Nah, sampai kejadian saya tiba-tiba badan merasa nggak enak seharian. Itu kapan tuh Pak? Tanggal 13 November ya, tapi belum mengalami demam. Nah, saya hanya berpikir mungkin saya terlalu lelah karena sepanjang minggu saya pergi ke Bogor ya berapa kali, jadi mungkin kelelahan saja. Tapi hari berikut tanggal 14 November saya bangun, badan saya panas, kok makin siang makin panas, dan saya akhirnya beli termometer, saya ukur 38 derajat. 38. Ya, saya jadi berpikir, ini saya ngalamin demam nih. Saya mulai berpikir, saya hampir 8 tahun, sejak saya jualan propolis, saya sering minum propolis. Saya kok nggak pernah demam. Saya pernah ngalamin serangan jantung. Saya pernah ngalamin pneumonia. Ya. Itu apa ini? Pneumonia paru-paru radang ya. Sebulan lebih saya. Saya pernah ngalamin kejadian hampir stroke. Tapi saya nggak pernah ngalamin demam gitu. Makanya saya sepanjang hari itu berpikir, kenapa saya bisa demam ya? Saya mulai curiga nih, jangan-jangan saya kena COVID nih. Karena virusnya berbeda kan? Jadi tubuh saya mungkin belum tahan. Waduh, saya mulai khawatir. Waduh, kenapa saya sepanjang 1 bulan terakhir ini saya nggak minum propolis ya? Jadi saya mulai menyesalin. Waduh, saya kok beberapa kali pertemuan terakhir dengan banyak orang, saya nggak pakai masker ya. Jadi saya pikiran mulai kacau tuh, mulai galau, mulai menyesalin. Saya tidak minum propolis, saya tidak pakai masker, saya bertemu dengan banyak orang. Jadi sepanjang hari saya mulai pikiran. Itu berapa jaraknya Pak antara ketemu orang dengan dalam 10 hari terakhir. 10 terakhir ya? Saya hitung-hitung mungkin ada 4 kali pertemuan saya dengan banyak orang, dan beberapa kali saya ke masjid. Orang-orang pada nggak pakai masker kan. Jadi saya bahkan nggak bisa merenungkan sebenarnya yang peristiwa mana kena gitu loh. Saya ada menghadirin pemakaman yang seratusan orang hadir, dan kami berkumpul cukup lama di daerah makam ya, dengan keadaan berkumpul berdoa. Terus saya bertemu dengan satu peristiwa berkumpul dengan orang, belasan orang, hampir 2 jam di satu tempat, dan perjalanan ke Bogor saya singgah di masjid sholat sepanjang asar, duhur, maghrib saya sholat di masjid yang ramai begitu. Jadi ya akhirnya saya nggak bisa tahu persis dari mana saya dapat virus. Waktu dinyatakan bahwa Bapak kena COVID itu, perasaannya seperti apa sih Pak? Gitu. Saya mulai hari pertama tanggal 13 saya perasaan tidak enak, badan nggak nyaman aja. Tanggal 14 November, saya benar-benar demam. Dan saya ingat saya minum Panadol 2 kali. Karena badan sangat nggak enaknya, tapi hanya badan panas dan tidak enak, badan nyeri-nyeri, tapi tidak sakit kepala ya. Saya akhirnya putusin saya minum Panadol 2 kali, malamnya saya tidur, bangun pagi saya sudah tidak panas. Oh, alhamdulillah, saya berpikir, oh ini mungkin demam biasa saja, seperti biasa. Tapi kok badan saya lemas. Demam udah nggak ada, tapi badan lemas. Selama 2 hari saya lemas. Tapi hari ketiga saya mulai diare. Sudah nggak demam, tapi diare. Saya mulai curiga, loh demam disusul diare. Setahu saya itu tanda-tanda COVID. Wah, saya mulai makin khawatir. Akhirnya saya pergi tes COVID lah, biar bisa tahu persis. Dan hasil tes COVID hari berikut, hari keempat sudah menunjukkan saya positif COVID dengan nilai CT atau cycle threshold yang rendah, 19. 19 itu sebuah angka yang dianggap rendah, di bawah 20 ya. Dia cycle threshold kalau 12 sampai 20 itu dianggap rendah. Artinya virusnya sangat banyak. Nah ini benar-benar buat saya shock. Saya waktu baca pertama itu saya agak shock. Dengan banyak perasaan menyesal dalam diri ini, kenapa saya nggak minum propolis sepanjang bulan, kenapa saya pergi bertemu banyak orang, kenapa saya nggak pakai masker. Pokoknya pikiran saya mulai kacau. Oke, pas dinyatakan positif corona, iya, kan kacau Pak. Iya. Ada kepikiran lain nggak? Aduh, ini punya penyakit bawaan apa gitu? Itulah maksud saya shocknya karena, waduh, saya ya sekitar 7 tahun lalu,
Saya kan ngalamin serangan jantung waktu umur saya masih 46. Serangan jantung pertama. Dari pemeriksaan akhirnya dinyatakan bahwa saya harus pasang ring 2. Kemudian juga pemeriksaan menunjukkan jantung saya bengkak besar dan hingga 25% daya kerjanya. Itu sebuah peristiwa yang buat saya shock waktu itu. Jantung tinggal 25% dan harus pasang ring 2. Tapi karena saya pernah dengar bahwa orang jantung koroner kesumbat minum propolis sembuh. Jadi saya putusin saya tidak mau pasang ring dulu. Saya minum propolis rutin tiap hari 1 botol. Alhamdulillah pemulihan saya sangat cepat. Jadi dari udah nggak ada tenaga untuk berjalan kembali bisa beraktivitas normal. Dan akhirnya lama-lama saya lupa. Saya merasa tidak perlu pasang ring. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah pasang ring. Ya. Walaupun dinyatakan Ya. itu karena propolis kan? Ya jantung kan. Iya, jantung. Dan kemudian kan jantung saya katanya kan tinggal 25%. Kapasitas kerjanya karena bengkak, karena darah tinggiku jadi bengkak. Tapi beberapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian saya cek katanya jantung saya meningkat daya kerjanya jadi 40%. Katanya ini berita yang menggembirakan, dokternya bilang ke saya. Wah, saya berpikir itu pasti efek propolis kan. Nah, masalahnya setelah 1 tahun saya kena serangan jantung, saya malah mengalami pneumonia. Memang katanya sebagian pasien jantung itu akan ngalamin pneumonia, paru-parunya kerendam air karena sirkulasi airnya nggak bisa normal kan. Jadi saya paru-paru kerendam 1/4 dan itu saya hampir 1 bulan lebih saya terkapar di tempat tidur, nggak bisa bangun. Kondisi yang memang sangat berat sekali dan paru-paru saya sampai sekarang kalau di ronsen ya 1/4 memang rusak, tidak berfungsi gitu. Jadi dengan kondisi saya pernah sakit jantung, sakit paru-paru dan 3 tahun lalu saya hampir kena serangan stroke dan kondisi tensi saya ini nggak pernah rendah. Tensi saya kalau tidak minum obat itu 210 sampai 225. Makanya saya rutin minum obat. Jadi kalau saya minum obat bisa sampai turun ke 160/120. Kalau tidak minum 2-3 hari nggak minum udah kembali ke 210. Jadi saya ada penyakit bawaan 4. Itu yang buat Bapak takut? Itu yang buat saya takut. Takut mati, Pak? Karena takut mati. Takut makinya aku karena begini. Ada rasa aduh di umur saya begini itu anak masih kecil ya. Ya belum siap lah ya. Kalau perusahaan saya tinggalin juga mereka nggak mungkin akan bisa urus. Terus ada perasaan, ya sebagai manusia masih banyak dosa, saya belum sempat berbuat amal yang banyak. Selama itu berkecamuk tuh, Pak ya? Berkecamuk, jadi serangan saya itu yang lebih berat itu adalah psikis. Jadi karena rasa takut, karena saya punya penyakit bawaan yang sangat banyak. Kemudian persoalan, waduh kalau saya meninggal karena COVID ini, dosa masih banyak. Waduh, saya belum sempat bertaubat, belum sempat dapat pengampunan. Jadi pikiran itu yang berkecamuk di saya. Ketika saya tahu saya COVID di hari keempat, saya baru merasa bahwa konon kan amannya COVID itu kan kalau lewati 14 hari tidak sakit baru aman kan. Ini baru hari keempat, saya masih harus jalanin 10 hari lagi. Deg-degan tiap hari? Tiap hari deg-degan, tiap hari mau tidur selama 2 minggu pertama itu saya bisa bangun kembali nggak? Bapak kenapa nggak langsung ke rumah sakit aja? Jadi begini, istri saya bahkan mendesa-desa, mendorong-dorong saya supaya ke rumah sakit saja. Mau uang habis berapapun tidak masalah. Jadi saya tersentuh sama istri saya. Dia bilang, gak apa-apa, uang bisa dicari. Tapi saya hanya berpikir begini. Saya kalau harus meninggal, saya meninggal di rumah aja. Saya tidak mau ke rumah sakit. Itu pertimbangan Bapak itu kan? Ya. Karena saya merasa bahwa orang kalau meninggal di rumah sakit itu pasti diperlakukan yang betul. Pasien COVID. Mungkin keluarganya nggak bisa tengok lagi kan. Jadi pikiran saya waktu itu benar-benar kacau sekali. Jadi saya berhitung hari, baru 4 hari, 5 hari, tiap malam itu saya berhitung. Waduh. Baru 3 hari, 4 hari itu? Ya. Hari lagi gitu. Dan yang mungkin hari ke-5 atau 6 saya dengar ada saudara sepupu meninggal karena COVID di hari ke-12.
umurnya baru 45, selama ini sehat-sehat, meninggal karena sesak nafasnya nggak tertahankan, akhirnya meninggal. Saya shock dengan berita itu. Wah, umur 45, masih sehat-sehat, meninggal karena COVID. Waduh, saya banyak penyakit. Mana mungkin saya bisa bertahan. Ini baru hari keberapa? Kali kelima atau kali keenam tuh. Waduh, saya harus bisa nggak lewatin semua ini. Tidur pun nggak nyenyak, Pak ya? 2 hari kemudian saya dengar lagi dari seorang member Asante, suaminya meninggal, umurnya 29, juga di hari ke-12 meninggal. Wah, saya benar-benar terpukul. Mereka muda, sehat-sehat, aja nggak bisa melewatin semua ini. Mana mungkin saya pasien jantung, paru-paru, hampir pernah stroke. Mana mungkin saya bisa lewatin ini? Itu sudah hari keberapa tuh Pak? Tambah Mungkin 1 minggu, belum, baru singkat 1 minggu. Terus lewat 2-3 hari mungkin saya dengar lagi ada orang meninggal. Masih dari temannya istri saya meninggal COVID. Jadi selama 14 hari itu saya dengar 4 peristiwa teman saudara yang meninggal. Dan mereka semua dalam kondisi tidak pernah sakit yang berat-berat seperti saya. Jadi saya benar-benar jadi takut bahwa saya nggak mungkin bisa lewatin ini. Saya nggak mungkin. Itu sudah pesimis banget ya Pak? Pesimis banget. Waduh. Apalagi dalam kondisi waktu itu saya, kan anak-anak saya ungsikan ke rumah teman ya, ke rumah sahabat ya. Seorang sahabat yang sangat baik menampungnya. Alhamdulillah, jadi saya nggak perlu risau dengan anak saya. Tapi rumah tinggal istri lah. Istri saya luar biasa, masih mau merawat saya. Walaupun dia masih sangat ketakutan, sehingga di rumah aja kita nggak boleh berpapasan kan. Jadi satu masuk kamar, satu keluar. Kadang-kadang terpaksa berpapasan, dia seperti lari begitu. Itu kadang-kadang juga secara psikis kita kena kan. Wah, semua orang menjauhi kan. Itu secara psikis membuat kita orang yang sakit, yang dalam keadaan berpikir antara hidup atau mati, sangat terpukul. Ya, jadi saya lebih banyak sebenarnya masalah psikis terpukul. Kalau secara fisik ya saya setelah selesai diare 1 minggu, tapi selama diare saya juga nggak lemas, tidak pernah mengalami sesak napas dan tidak lemas. Sehat-sehat seperti orang biasa. Diare itu ada obat ya waktu dikasih dokter? Apa? Enggak, saya diare juga nggak makan obat dokter, nggak makan apa, saya biarin saja. Itu selama kurun waktu itu tidak minum obat dokter, tapi minum propolis? Ya, jadi selama 1 minggu pertama itu saya sempat konsul ke dokter paru-paru, spesialis paru-paru. Dia bilang paru-paru saya radang sedikit, tapi lumrah semua pasien COVID pasti radang paru-paru katanya. Tapi ini nggak apa-apa, walaupun Bapak punya paru-paru pernah radang hebat, tapi ini radangnya sedikit saja, nggak apa-apa, minum obat aja. Tapi obat yang 4 jenis atau 5 jenis yang dikasih ke saya juga nggak berani minum. Saya hanya ambil salah satunya multivitamin saya minum, yang lain-lainnya saya nggak mau minum. Karena saya pernah pengalaman buruk minum obat dokter tambah sekarat waktu saya kena pneumonia itu kan. Saya minum obat malah makin sakit. Jadi saya sejak itu nggak mau lagi minum obat dokter. Jadi selama kurun tadi penantiannya tertunda itu, mulai kena jatuh COVID sampai berapa hari Bapak bisa menemukan kabar gembira itu? Saya merasa benar-benar gembira setelah 14 hari lewat. Itu ya. Dalam kondisi. Walaupun Bapak belum periksa negatif atau positif lagi? Masih positif, saya tes. Ya, gembira. Setelah 14 hari saya tes masih positif. Tapi saya tahu secara medis kan bahwa sebenarnya COVID itu kalau 8 hari itu sudah tidak menular. Ya, walaupun pasien sebagian dipulangkan setelah 10 hari, ada yang 14 hari atau 13 hari. Tapi saya merasa sendiri bahwa merasa aman itu kalau 14 hari saya masih hidup dengan selamat itu ya. Jadi baru merasa plong sekali saya ke skala 14 hari. Dan yang saya dengar itu kan minggu kedua itu yang paling berbahaya.
Jadi minggu pertama itu golden time, kalau Anda jaga suplemennya bagus, stamina bisa bagus, minggu kedua Anda bisa lewatin dengan baik. Nah, makanya minggu pertama itu saya dalam kondisi pikiran yang sangat kacau, galau, saya hantam propolis, minum propolis terus. Minum propolis dengan dosis tinggi 1 botol, kadang lebih, kadang sampai 2 botol, saya minum saja. Pokoknya setiap saya berpikir macam-macam, saya minum propolis saja. Alhamdulillah, setelah lewati 14 hari, tanpa sesak nafas sama sekali. Saya nggak pernah ngalamin sesak nafas. Saya baru merasa benar-benar lega. Setelah 14 hari. Walaupun saya takutnya masih positif. Walaupun istri saya masih takut dekatkan dengan saya. Setelah 14 hari itu apa? Lega ya dah? Lega.